Selain tawaf wada atau tawaf wida, dua-dua boleh. Ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Betul? Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, juga adakah yang namanya ziarah wida atau ziarah wada bila akan meninggalkan Madinah? Kita jawab. Betul, tawaf wida adalah ada arahan dari Nabi, khasnya untuk haji. Adapun untuk umrah, itu ulama berbeza pendapat. Untuk haji, wajib tawaf wida. Kalau tidak, kena denda. Dam. Tapi umrah, mereka berbeza pendapat. Ada yang mengatakan hanya sunnah. Sehingga apabila ditinggalkan, tidak dikenakan apa-apa dam. Ada yang mengatakan wajib. Perbezaan pendapat biasa. Itu tentang tawaf ketika akan meninggalkan Mekah. Tapi ziarah wida, iaitu sebelum meninggalkan kota Madinah, kita perlu datang ke Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran itu. Ziarah wada atau ziarah wida tidak ada di dalam ketetapan ibadat haji atau umrah, tak ada. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Beri salamlah, beri selawatlah kepadaku walaupun kamu berada di Andalusia." Nabi berada di Madinah. Andalusia itu beribu-ribu batu di Spain, Spanyol. Andalus. Walaupun kita memberi salam dan selawat ke atas Nabi di Kuala Lumpur, di Palembang, di Kerawang, di Jakarta, di Sydney, di Tokyo, di Washington, di London, semuanya sampai. Jadi tidak ada yang namanya ziarah wida bagi orang yang akan meninggalkan kota Madinah. Itu jawaban Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Indonesia. Pak Ustaz, saya tahu bahwa secara global, secara garis besar, sifat Allah ada dua, subutiyah dan salbiyah. Subutiyah maknanya sifat-sifat yang tetap dan senantiasa ada pada zat Allah. Namanya sifat subutiyah. Ustaz ulang, sifat subutiyah ialah sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha hidup. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang kedua, sifat salbiyah. Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak zalim. Allah tidak lemah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Itu namanya salbiyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian kata saudara Luqman bertanya, subutiyah terbagi kepada dua. Subutiyah terbagi kepada dua.
Ada subutiyah zatiyah, ada subutiyah fi'liyah. Yang jadi pertanyaan Saudara Luqman, betulkah subutiyah zatiyah hanya 7 sifat? Seperti yang Ustaz sebutkan pada muka surat atau halaman kitab Ustaz mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, muka surat 72. Begitu pertanyaan beliau. Ustaz jelaskan sedikit. Sifat Allah pada garis besarnya terbagi 2, subutiyah dan salbiyah. Subutiyah sifat kesempurnaan. Salbiyah Allah nafikan, ingkari sifat-sifat kekurangan pada diri beliau. Maaf, pada diri Allah. Allah nafikan. Tidak ngantuk, tidak tidur. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Subutiyah terbagi pula 2. Bila sifat kesempurnaan itu tidak pernah renggang daripada zat Allah, bermakna sifat itu senantiasa ada pada sisi Allah, namanya subutiyah zatiyah. Tapi apabila sifat kesempurnaan Allah itu ada kaitannya dengan kehendak Allah, bila Allah berkehendak baru ada sifat itu, seperti Allah mencipta. Allah akan mencipta bila Allah berkehendak untuk menciptakan. Bila tidak mau mencipta, Allah tidak cipta. Allah hidupkan makhluk dan Allah matikan. Ada kaitannya sifat kesempurnaan dengan kehendak Allah. Itu namanya subutiyah fi'liyah. Nah, yang jadi pertanyaan, betulkah sifat subutiyah zatiyah itu hanya 8? Hadirin dan hadirat. Lalu disebut al-ilmu, ilmu Allah. Al-qudrah, kodrat Allah atau kuasa Allah. As-sam'u, mendengar Allah. Al-basar, Allah melihat. Al-izzah, Allah maha perkasa. Al-hikmah, Allah maha bijaksana. Al-ali, Allah maha tinggi. Al-azamah, Allah maha agung. Betulkah hanya 8, Pak Ustaz? Saudara Luqman di Karawang dan para pendengar sekalian, tidak. Tidak hanya 8. Sifat subutiyah zatiyah sangat banyak. Ustaz sebut 8 ini. Coba lihat pada baris yang kedua. Segala sifat yang tetap dan senantiasa dimiliki oleh Allah seperti. Ada kata seperti. Seperti dengan maknanya contoh. Ini belum lagi kita berbahas tentang sifat zatiyah khabariyah. Sifat kesempurnaan Allah yang tidak pernah lekang dengan zat Allah yang kita tahu melalui perkhabaran. Allah ada mata, Allah ada wajah, Allah ada tangan. Semuanya itu sifat subutiyah zatiyah khabariyah. Banyak lagi. Ingat, Allah memiliki 99 nama. Di dalam setiap nama ada sifat. Sekian banyak di dalam itu ada sifat subutiyah zatiyah. Dengan penjelasan Pak Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir untuk pagi ini. Pak Ustaz, betulkah
tidak ada nama Allah Ar-Rauf. Betulkah Pak Ustaz? Allah tidak ada nama yang disebut dengan Ar-Rauf. Hadirin dan hadirat, ada nama Allah Ar-Rauf. Bukan tak ada, ada. Coba lihat muka surat 17. Satu di antara 99 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris dari bawah. At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Rauf. Ar-Rauf itu satu di antara nama dari nama-nama Allah. Cuma yang timbul pertanyaan, setelah saya lihat dalam indeks, Pak Ustaz, dalam buku Ustaz ini tidak ada menyebut Ar-Rauf. Okey, jawabannya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama sangat banyak. Bukan hanya sekedar 99. Ustaz jawab sekali lagi. Ustaz ulang sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan ila wahidah, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memilikinya, menguasainya, dia masuk syurga. Ini tidak bermakna nama Allahnya 99. 99 itu adalah syarat untuk masuk syurga. Mesti tahu 99. Bukti nama Allah lebih dari 99. Coba lihat muka surat 38 dari buku ini. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajar oleh Nabi apabila kita ingin terlepas daripada rasa gundah, sedih, gelisah. Ini dia. Ini sebahagian daripadanya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ini namanya berdoa dengan cara bertawassul dengan nama-nama Allah. Coba dengar apa kata Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang kau namakan dengannya dirimu dalam Al-Quran. Atau nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Aku bertawassul kepada semua nama-namamu yang engkau beritahu kepadaku, kata Nabi. Nabi kan terima wahyu. Ada Nabi, ada nama-nama Nabi, nama-nama Allah yang kita tahu melalui sunnah Nabi. Dan semua nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran. Dan nama-nama yang engkau ajarkan ia kepada seseorang daripada makhlukmu. Allah boleh ajar pada Nabi nama-namanya yang lain. Nah, yang terakhir. Dan aku bertawassul kepadamu, ya Allah, melalui nama-namamu yang hanya berada di dalam ilmu ghaib di sisimu. Yang itu tuh
Tak ada yang tahu. Hatta Nabi Muhammad tak tahu. Kami bertawasul kepadamu juga, ya Allah, dengan nama-namamu yang engkau simpan di dalam khazanah ilmu ghaib milikmu. Ulama akidah kata, ini menunjukkan ada beberapa nama-nama Allah lagi yang kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, oleh sebab itu, karena nama Allah itu banyak, apa yang Ustaz tulis di sini, dah sampai 99, Ustaz berhentilah. Kebetulan tidak termasuk dalam Rauf. Jangan tanya, mengapa Ustaz tak pilih Rauf? Terlepas pandang, dah sampai 99 cukup. Tapi Ustaz ingin tegaskan, Rauf adalah salah satu daripada nama-nama Allah tertera dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Kepada yang belum